Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Bim Renara. Lalu berlanjut ada saudara. Silakan. Siap. Baik. Mas Fahri Ardi. Salam. Saya Ardi Rardian. Lanjut. Saya Abimanyu Srisetyo. Saya Dewa Mati Wisnu Wibisana. Saya Muhammad Esal Sugiharto. Dan pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan proyek kami, proyek embedded system dengan judul alat untuk mengukur ketinggian air dan tekanan pada gorong-gorong. Langsung saja kami mulai presentasinya. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada tadi Muhammad Esal Sugiharto dengan NIM tertera, Adi Radian dengan NIM tertera, Dewa Madi Wisnu Bisan dengan NIM tertera, Abimanyu Srisetyo dengan NIM tertera, Fahri Salam dengan NIM tertera, dan Bim Renara Palau Tegara dengan NIM tertera. Daftar isi, introduction, hardware and software, coding server, client and gate, design, review, dan yang terakhir tes. Introduction, saya persilakan kepada Mas Ardi, waktu dan tempat. Saya persilakan. Oke, untuk introduction yang pertama ini adalah latar belakang. Latar belakangnya ialah sinkhole dan banjir adalah bencana yang sering terjadi di daerah perkotaan. Umumnya, hal ini dikarenakan drainase yang buruk atau mungkin kebocoran dari perpipaan bawah tanah. Oleh karena itu, kami membuat proyek berupa alat pengukur ketinggian dan pendeteksi kebocoran pada gorong-gorong. Nah, sebagai langkah pemecahan dari masalah tersebut ini, diharapkan alat ini dapat menjadi salah satu cara efektif dalam menghindari ataupun sebagai penanda bencana tersebut. Selanjutnya hardware dan software, dipersilakan. Ya, untuk di sini hardware dan software. Untuk hardware-nya itu kita ada hardware main, yaitu 2 node MCU ESP826 itu sebagai modul microcontroller beserta Wi-Fi-nya. Terus ada HC SR04 itu sebagai sensor ultrasonic, 1 water flow sensor. Terus ada servo atau DC motor itu sebagai torsi untuk meningkatkan torsi agar es pada DC motor itu tidak pecah pada saat menaik turunkan gate. Terus ada motor driver beserta step up. Oke, lanjut. Ada addition di sini. Ada voltage regulator 12 volt to 3,3 volt. Terus ada USB cable, konektor sama case. Ya, lanjut. Untuk softwarenya di sini ada Arduino IDE dengan newping.h itu newping.h sebagai untuk optimasi HCSR04 modul optimasi modul AHS HCSR04-nya. Terus ada Pineless.h itu untuk optimasi mesh networking. Terus ada Arduino JSON.h itu untuk baca tulis file JSON, sama Wire.h itu untuk wiring. Terus ada untuk konsepnya sendiri di sini kita menggunakan mesh networking. Mesh network itu agar masing-masing dari microcontroller itu dapat bekerja secara fleksibel menjadi access point dari suatu menjadi access point atau klien lah gitu. Desain.
Ya, selanjutnya adalah hardware design. Untuk hardware design ini yang kami pakai adalah hanya basic konsepnya saja yang direncanakan, yaitu kalau kalian lihat di gambar ini di sebelah kiri, di sebelah ESP8266 ada 3 bulat ini, itu kita anggap sebagai outputnya, yaitu sebuah lampu, di mana lampu indikator ini akan menyala yang paling atas ketika dideteksi adanya kebocoran atau adanya level air yang tinggi. Kemudian pada indikator selanjutnya yang di tengah itu akan menyala ketika water level lebih tinggi lagi sebagai peringatan dini bahwa kemungkinan akan terjadi kebanjiran. Dan yang terakhir, yang paling bawah, lampu indikator ini akan menyala ketika aliran air yang ada itu deras sekali atau tanda-tanda ke awal kebanjiran kecil. Nah, kemudian untuk ESP8266 sendiri ini, yang sebelah kiri itu berfungsi untuk menerima data dari ESP8266 client yang di tengah ini agar bisa menyalakan lampu indikator ketika sinyal diterima. Nah, ESP client yang di tengah itu disambungkan dengan HCSR04, yaitu sensor ultrasonik, dan disambung oleh water flow meter, yaitu sensor untuk aliran air, yang dimana HCSR06 ini bekerja sebagai pendeteksi jarak antara pendeteksi jarak dengan menggunakan sonar, dan water flow meter berfungsi sebagai pendeteksi arus air. Nah, di ESP8266 ini yang pertama menerima data dari sensor HCSR04 dan water flow meter, dia akan mengirim sinyal atau membroadcast sinyal ke ESP8266 sebelah kiri dan ESP266 sebelah kanan jika ESP client menerima atau mendeteksi bahwa aliran air itu tinggi atau sudah melebihi batas yang kami atur. Nah, ESP28266 di sebelah kanan itu akan menentukan di gerbang akan dibuka atau tidak dengan menerima sinyal dari ESP8266 client. Dan ketika sinyal yang diterima oleh ESP8266 sebelah kanan itu air sudah terlalu tinggi, maka ESP tersebut akan membuat motor driver itu enable motor driver, yang kemudian akan mengirim sinyal PMW ke motor driver agar motor DC bergerak, yang otomatis planetary gearbox pun akan bergerak yang akan membuka jet. Nah, selanjutnya ke bagian wiring. Nah, di bagian wiring ini di sebelah kanan kita melihat ESP8266 disambung ke HCSR04, yang dimana di sambungan wiring paling kanan adalah sambungan VCC. Nah, kemudian di sebelahnya itu adalah sambungan pin echo. Nah, pin echo ini dihubungkan ke A0 karena dia berupa analog. Nah, selanjutnya di sebelah kirinya lagi itu adalah sambungan trigger. Dia adalah sambungan yang berfungsi untuk men-trigger agar ESP8266 mengirim sinyal ke ESP8266 lain. Nah, yang paling kiri adalah sambungan ground. Nah, kemudian ESP8266 disambungkan ke water flow meter, yang dimana sambungan sebelah kanan adalah VCC,
Sambungan tengah adalah pulse in atau pulse setiap kali turbin di dalam water flow meter berputar. Dan yang sebelah kiri adalah ground. Kita lihat di sebelah kiri di bagian server, yaitu ESP8266 server itu disambungkan ke LCD. Maaf, ini sebenarnya harusnya LED. Ini kesalahan kami. Yang dimana LED ini nanti akan menampilkan detail-detail tentang seberapa tinggi arus air saat ini dan segala macam. Atau bisa juga dengan mengirimkan sinyal menyambungkannya ke internet, di mana di internet akan ditampilkan data tentang arus air yang kami perhatikan. Baik. Selanjutnya mengenai review. Ya, untuk saran dari rangkaian kali ini adalah yang pertama yaitu perlu adanya pembaruan dalam microcontroller dan sensor yang digunakan agar dapat meninjau dan mendeteksi dengan lebih mudah. Yang kedua yaitu perlu adanya penyempurnaan dalam broadcasting data, semisal melalui media web via aplikasi Blink, sehingga untuk hasil pembacaannya itu lebih mudah untuk diakses. Berlanjut kepada coding, dipersilakan Mas Abimanyu. Oke, selanjutnya adalah codingannya. Yang pertama adalah baris yang awal, include finelist mesh.h. Ini fungsinya untuk library mesh network-nya. Kemudian include Arduino JSON.h. Ini fungsinya untuk baca tulis JSON filenya untuk input dan output. Kemudian di file-nya itu untuk sebagai LED-nya kalau ada bocor. Kemudian define caution H1 itu pin untuk LED-nya kalau ketinggian air udah tinggi. Kemudian caution F-nya di 2 itu LED-nya untuk apabila arusnya itu deras. Kemudian yang define block D3 itu pin untuk mendeteksi kalau sensornya itu rusak. Kemudian define mesh prefix terminal ini sebagai ID dari mesh networking yang di atas tadi. Kemudian mesh pass-nya ini password dari mesh networking. Kemudian define port 555 ini port default dari mesh networking-nya tadi. Kemudian ini schedulernya, terus integer LED, penlist mesh room, kemudian void receive callback. Nah, ini untuk menerima dan memproses nilai dari broadcast message-nya, yaitu win in 32 dan string MSG. Kemudian itu ada void new connection callback. Itu untuk kalau ada yang baru nyambung ke mesh networking-nya. Nah, isinya itu win in 32 not ID. Nah, kemudian void change connection callback itu untuk kalau saja koneksinya berubah. Nah, kemudian void not time adjust callback itu untuk mengajus supaya waktu hidupnya itu sama.
Oke, baik. Yang kemudian di void setup ini sudah di mode untuk serialnya. Nanti itu serialnya mengambil nomor mengambil apa itu bitrate gitu. Jadi 115.200. Kemudian membuat pin mode link ini menjadi output, Gaussian H menjadi output, Gaussian F output, semua itu. Pokoknya semua pinnya nanti akan jadi output. Nah, tapi sebelum itu dari mesh-nya sendiri tadi, kelas mesh yang term di awal tadi itu akan dicek dulu terlebih dahulu. Ini di debugging dulu, apakah nanti ada error atau enggak pada saat startup. Ini merupakan sebuah fungsi tersendiri dari painless mesh library-nya. Nah, setelah itu term.init ini untuk menginisialisasi di mana nanti ini akan memasukkan mesh prefix ini sebagai ID, kemudian mesh password ini nanti sebagai password dari mesh networknya, kemudian terakhir port dari portnya itu bakal dimasukkan. Nah, setelah itu term on receive ini merupakan sebuah fungsi yang memang ada di painless mesh.data ini. Itu on receive ini untuk tadi ya untuk menerima gitu lah pesan dari broadcastan tadi itu untuk seperti sebuah fungsi untuk mengaktifkan gitulah. Nah, untuk mengaktifkan dari penerimaannya tadi pesan broadcast. Nah, kemudian ini yang on connection nanti itu untuk mendeteksi, untuk mengaktifkan deteksi kalau misalnya ada yang baru yang baru masuk gitu. Kemudian on chain connection kalau misalnya ini untuk mengaktifkan kalau barangkali ada yang barangkali berubah koneksinya. Ini kemudian on node time adjust ini untuk mengaktifkan adjusting time dari masing-masing ESP 8266 gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pemberian data nanti secara berbarengan. Yang lain juga berbarengan. Nah, kemudian di loop sendiri ini ada suatu fungsi namanya term update. Jadi ini untuk untuk mengupdate lah. Update sendiri di sini itu merupakan sebuah fungsi dari ini langsung sepertinya. Soalnya langsung ada gitu tanpa mesh.data sendiri pun, mesh.data sendiri pun ini tuh sudah ada gitu. Jadi mungkin nanti nilainya setiap saat itu bakal diupdate. Loopnya sendiri saya diberi itu. Nah, lalu untuk selanjutnya ada client coding. Client coding itu sama seperti yang tadi. Cuma di sini kami menyertakan newping.h sebagai tadi pengoptimisasi HCSR-nya tadi dan wire untuk wiring. Nah, di sini kami memakai pin D2 pada AS8266 untuk echo D3. Ini sebetulnya echo di sini nih kan bisa gitu di A0 gitu. Ya, ini mungkin bentar. Oh ya, ini harusnya di A0 gitu. Karena mungkin kesalahan tulisan. Ini harusnya di A0. Nah, kemudian triggernya ini kami tulis di D3. Nah, untuk patience di sini itu nanti akan dari pulse in-nya water flow gitu akan terkoneksi kepada pin D1 yang dinamai patience ini. Nah, itu selanjutnya sama. Nah, di sini ada float kalib di sini. Kalib ini merupakan sebuah variabel bernilai 4,5. Nah, ini untuk apa 4,5 ini? 4,5 ini nanti akan sebagai sebuah penanda gitulah, di mana dari water flow sensornya sendiri itu akan menghasilkan pulse senilai 4,5 per detiknya. Nah, per detik per liter 4,5 pulse per liter per detik gitulah. Nah, liter per menit, iya liter per menit. Nah, oleh karena sebab itu nanti ini perlu dijadikan sebuah variabel di mana nanti akan menjadi salah satu hal untuk bisa diolah lagi lah, untuk diolah lagi datanya yang sudah masuk itu biar lebih akurat. Nah, setelah itu bakal menciptakan variabel kelas sonar dari new pin ini. Nah,
di sonar nanti itu akan mengaktifkan di sini tuh triggernya itu apa di pin triggernya ini. Nah, kemudian pin echo-nya tuh yang mana, yaitu yang ini tadi. Dan 400 ini merupakan batasan jarak pengukuran, di mana di sini kami menggunakan 400 karena sesuai dengan jarak ultrasoniknya itu pertama 400 cm. Di sini kan satuannya cm. Nah, jadi sini 400 cm berarti 4 meter. Nah, kemudian float di press sama dengan 0,0 VH, terus VRM dan last. Di sini tuh apa sih V-press, VH, VRM dan last tuh? V-press ini tuh nanti untuk nilai pressure-nya, VH ini untuk nilai tingginya, FRM untuk kederasannya itu, dan last ini nanti kalau misalnya suatu waktu dibutuhkan untuk penyimpanan terakhir gitu. Nanti kita bisa membandingkan dengan di sini intake count pulse, time interrupt, flow, ML ini sebagainya. Nanti akan digunakan sebagai perhitungan gitulah di ini tadi apa water flow sensor. Nah, kemudian scheduler on, kita membuat scheduler baru. Nah, di sini kenapa kok kita tidak menggunakan delay? Dari tadi kan kita tidak menggunakan delay. Karena apa? Menurut dari dokumentasi, penggunaan delay sangat tidak dianjurkan karena bisa mengganggu flow dari mesh networking itu tersendiri. Oleh karena itu, lebih baik akan menggunakan scheduler di mana nanti proses yang ada itu akan dilakukan di background. Gitu. Nah, ini kemudian membuat painless mesh term seperti yang tadi. Nah, di sini kita membuat sebuah variable flow di mana kalau misalnya ini bernilai high, maka count-nya ini akan ditambah terus gitu. Dengan nilai count-nya awal kan 0 tadi. Kemudian ada void pin, bukan pin tapi pin, pressure input di mana nanti akan menghitung pressure-nya itu sebesar 10.000 kali V high. Nah, ini tuh kenapa kok 10.000? Kan kita menggunakan hitungan rho GH gitu. Hanya di sini V high di sini. Nah, rho-nya itu nanti air dari air itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian G itu 10. Nah, ini meter per sekon kuadrat. Karena itu di sebelah 1000 kali V high. Nah, nanti untuk mendeteksi kebocoran itu bagaimana? Nanti itu bakal ada di yang satunya lagi gitu. Dimana nanti dia akan dihitung dibandingkan gitu. Kalau kecepatan air segini ya menggunakan rumus prinsip Bernoulli nanti ya. Nanti mungkin bisa di bandingkan lah. Nah, nanti ada lah. Nah, kemudian di sini ada fungsi H-in di mana nanti akan fungsi pH. Nah, di sini untuk jaraknya begitulah. Di sini sonar ping cm, di sini tuh bakal ngitung dari sonar ini tadi itu bakal ping bukan ping itu gimana ya, kayak menghitung gitu lah, menghitung jaraknya. Nah dari tadi itu jarak pingnya tadi itu berapa, maksudnya berapa lama gitu lah, berapa lama itu akan dibagi dengan 34,3. Di sini tuh merupakan kecepatan air di udara ya, karena sekali lagi kecepatan air di udara, kecepatan bunyi di udara, karena Newpin sendiri menggunakan bunyi di udara, sementara kita kan akan menggunakan air gitu lah. Nanti setelah dibagi itu dikonversi menjadi sentimeter, hasilnya nanti merupakan jarak dalam sentimeter, tapi ini harusnya itu 0,343. Kenapa kok 3,3? Biar nanti hasilnya itu jadi meter gitu lah. Nah, setelah itu baru dikali dengan ini 14,5 ini 1,45 ini merupakan kecepatan bunyi di air. Setelah itu maka akan langsung menghasilkan jarak ini. Untuk proc sendiri ini merupakan fungsi di mana nanti akan menghitung arusnya itu tadi. Arusnya ini nanti bisa dilihat seperti ini. Oke, kemudian di sini ada callback.
callback di sini nanti akan mengambil beberapa nilai gitu lah dari message broadcast seperti nanti pressure, hate, dan ini di sini. Nah ini nanti pressure, hate, dan current. Oh ini send callback, maaf. Send callback nanti untuk mengirim sinyal secara broadcast nanti. Ini broadcast ini dengan nilai-nilai ini. Nah, kemudian ini terlihat send task. Nah ini nanti untuk memasukkan ini tadi, ini untuk menjadi task. Kemudian H income, P income, flow milliliter yang tadi di sini. Apa gitu? Oh ini lagi maaf. Harusnya proc tadi ini. Oke. Oh ini flow milliliter. Nah di sini nanti akan manggil proc ini nanti. Nah setelah itu new connection callback ONTT not ID. Nah di sini untuk callback tadi, kalau misalnya ada koneksi baru, kemudian ada ini connection, kalau misalnya koneksinya berubah, net adjusted time to, kemudian ini di setup, itu pin modenya dibuat semua, yang echo input, trigger output, patience input pull up, dan digital write, patience-nya high. Kenapa kok pull up? Nah di sini nanti itu kan biar kalau misalnya nanti itu nanti falling edge gitu lah, jadi turun gitu. Oke. Kemudian set the box message seperti yang tadi, init, new connection, nah ini semuanya sama seperti tadi. Kemudian nanti di sini ada di add task. Oke, baik. Kemudian juga tes, nanti akan disambung ke video. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.